Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9, kita akan baca ayat pertama sampai ayat ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sebab selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia merudah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami melalui kitab suci. Dan kami bersyukur untuk setiap penulis yang Tuhan pakai, yang Tuhan nafaskan dengan roh-Mu untuk boleh menulis firman yang menjadi warisan bagi kami. Kami bersyukur untuk Rasul Yohanes yang Tuhan terus boleh pakai dan berkati dan menuliskan Injil yang begitu dalam, yang begitu kaya, yang begitu berlimpah, dan yang menjadi pedoman bagi kami untuk mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami memohon Kau boleh memberkati kami, dan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kehinaan, ketidaklayakan dia, untuk boleh memberitakan firman seturut dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Biar roh-Mu yang memenuhi dia dan mengarahkan dia, hati dan pikirannya, dan berikan kata-kata yang cukup untuk boleh menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan inginkan didengar oleh umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, persiapkan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengenal kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, bagian dari Yohanes pasal 9 ini sebenarnya menyambung dari pasal sebelumnya, pasal 8, di mana ada percakapan yang panjang di antara Tuhan Yesus dengan imam-imam, dengan orang-orang Farisi, dan kita melihat tensi yang terjadi dalam percakapan tersebut. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi engkau tidak menerimanya, engkau menolaknya, engkau tidak mau mengakuinya, bahkan engkau tidak mau menerima kesaksian-kesaksian yang aku beritakan." Dan di dalam setelah percakapan yang panjang itu, menunjukkan bagaimana sikap hati orang-orang Farisi dan imam-imam yang mendengarkan percakapan Tuhan Yesus, tapi semakin mengeraskan hati mereka dan semakin tidak menerima kesaksian Tuhan Yesus. Dan di bagian cerita ini menarik karena Tuhan Yesus mengambil satu peristiwa yang akan dia lakukan untuk sekali lagi mengajarkan esensi-esensi yang begitu penting bagi mereka untuk mereka mengerti. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," Apa artinya? Apa yang bisa ditarik dari kesimpulan seperti itu? Dan Tuhan Yesus memakai peristiwa ini sebagai showcase, sebagai sesuatu yang ditampilkan untuk menunjukkan apa yang dia lakukan, apa maknanya dia sebagai terang dunia, sehingga orang buta itu pun dimelekan kepala, dibuat bisa melihat. Tapi ada bagian yang sangat dalam yang bisa kita gali di bagian ini. Ayat 1-7, kalau Bapak Ibu nanti pulang baca cerita selanjutnya gitu ya. Itu juga sangat-sangat menarik bagaimana orang Farisi sekali lagi, imam-imam yang sudah menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bukannya justru percaya, bukannya justru menerima, tapi semakin mengeraskan hati dan semakin mengada-ngada gitu ya. Sampai orang buta ini pun lebih pintar daripada mereka yang dikatakan sebagai ahli Taurat, orang-orang Farisi. Simple, kenapa? Orang buta ini disembuhkan, tapi yang bisa melihat itu tetap buta, yaitu orang Farisi dan orang-orang imam-imam. Maka dikatakan di bagian ini, waktu Tuhan Yesus lewat
dan dia melihat seorang buta sejak lahir. Gitu ya. Di bagian pertama saya mau sharingkan ini ya, bagaimana setiap kita itu punya perspektif yang sangat terbatas. Cara kita berpikir, cara kita menilai sesuatu, cara kita melihat realita, itu sangat dibatasi oleh apa yang ada dalam yang kita sebut worldview, cara pandang kita. Kacamata apa yang kita pakai? Kalau saya pakai kacamata warna hijau, maka saya akan lihat muka Bapak Ibu semuanya warna hijau. Kalau saya pakai kacamata gelap, maka ruangan ini penuh dengan kegelapan. Kalau saya bisa melihat ada wajah-wajah yang segar, tampan, warna-warna menarik, dan semua keindahan yang saya bisa saksikan, karena mata saya berfungsi dengan benar. Mata saya bisa melihat, dan meskipun saya pakai kacamata, kacamatanya itu transparan. Kacamata ini tidak menghalangi fungsi mata saya untuk melihat realita dengan tepat. Kalau saya buka kacamata, ya saya semakin tidak bisa melihat. Gitu ya. Sama, Kristus itu seringkali membongkar perspektif kita yang begitu naif, yang begitu terbatas, yang begitu terkungkung dengan apa yang kita pikir kita tahu. Padahal kita banyak yang tidak tahu. Maka dalam bagian ini, apa perspektif yang terbatas tersebut? Bagaimana kita bisa mengerti dari pertanyaan murid-murid? Dikatakan Tuhan Yesus melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Itu fakta. Faktanya apa? Yaitu ada orang buta, dan dia buta waktu dia dilahirkan, dia langsung buta. Gitu. Dia bukan buta karena dokternya salah kasih obat, salah diagnosa, seperti Fanny Crosby, bukannya. Dia buta begitu dia keluar dari rahim ibunya. Itu fakta. Pertanyaannya bagaimana kita menilai fakta ini? Bagaimana kita memandang fakta ini? Maka kita akan muncul pertanyaan-pertanyaan kan, seperti murid-murid yang secara otomatis bertanya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada fakta seperti ini, bagaimana kita bisa mengerti? Maka kita akan bertanya, kenapa dia bisa buta begitu dilahirkan? Apa penyebab kebutaan tersebut? Sederhana kan ya? Itu pertanyaan yang sangat sederhana. Kita mau tahu kenapa dia bisa buta begitu dilahirkan. Apa penyebabnya? Karena dia belum bisa melakukan apa-apapun. Maka murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kalau kita bertanya, mengapa dia buta? Ya kita mau tahu kan penyebabnya apa? Mungkin kalau ada dokter mata yang canggih bisa menjelaskan kepada kita, ini karena waktu dia lahir, waktu pembentukan janin itu ada sesuatu yang tidak sempurna, matanya tidak berkembang dengan seharusnya. Kita bisa memberikan semua jawaban yang bersifat sains, yang bersifat ilmu pengetahuan, yang bersifat biologis. Kita bisa menjawab, ini loh yang terjadi waktu janin itu terbentuk di dalam rahim ibunya, matanya tidak terbentuk dengan sempurna. Kan? Kita bisa kasih jawaban seperti itu. Tapi kalau kita menanya pertanyaan, mengapa? Bukan bagaimana itu menjadi buta. Mengapa itu menjadi buta? Itu pertanyaan menuntut satu jawaban yang lebih dalam. Gitu. Dan kita semuanya punya asumsi. Kalau kita pakai asumsi ilmu pengetahuan orang seperti orang modern, ya sudah, dia bad luck gitu ya, dia kurang beruntung, dia bayi yang matanya tidak bertumbuh dengan sempurna sehingga dia harus menderita kebutaan sejak lahir. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sesuatu yang lebih dalam. Dan dalam pertanyaan itu juga ada asumsi. Waktu saya mengatakan, atau dokter mengatakan, oh dia itu karena matanya tidak terbentuk dengan sempurna. Maka sang dokter itu menjawab dengan asumsi sebagai seorang ahli mata yang juga belajar ilmu pengetahuan, belajar sains, dan dia akan menjelaskan fenomenanya berdasarkan ilmu pengetahuan sebagai sebatas sains gitu. Kalau ditanya, Pak benar saya tahu matanya itu tidak berkembang dengan sempurna. Tapi kenapa tidak berkembang dengan sempurna? Dokter tanya, ya saya nggak tahu. Mungkin cek dulu. Jangan-jangan waktu dia lagi hamil, dia sembarang makan. Karena orang suka bilang begitu. Mungkin dia sembarang makan sehingga kena racun yang kena tubuh, kena mata,
atau ada yang kena bagian yang lain, kita tidak tahu. Kalau saya tanya lagi, iya Pak, meskipun ya mungkin dia kena racun atau dia salah makan dan mengakibatkan itu, tapi kenapa? Kenapa dia? Kenapa harus terjadi? Waktu kita tanya kenapa dia dan kenapa harus terjadi, karena di benak kita, kita tahu. Ada sesuatu yang tidak hanya dijawab secara ilmu pengetahuan. Kita yang percaya dengan yang namanya Allah Tritunggal, Allah yang Esa dan tiga pribadi. Kita yang percaya bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Kita yang percaya bahwa Allah jikalau berkehendak, anak ini tidak akan buta. Ya kan ya? Kita percaya itu kan? Maka kita punya masalah. Kita punya masalah, yaitu kenapa Tuhan mengizinkan dia buta? Kita ada pertanyaan, kita mau tahu, Tuhan, kenapa dia buta dari semenjak lahir? Bukankah engkau berkuasa, engkau berdaulat, engkau Allah yang baik, engkau bisa mengizinkan dia atau mengkehendaki dia untuk lahir dengan normal? Tapi realitanya adalah dia lahir buta. Maka orang yang memegang kedaulatan Tuhan akan bertanya kepada Tuhan, why? Kenapa? Kenapa engkau mengizinkan ini? Kenapa engkau membiarkan dia buta dari lahir? Murid-murid waktu bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Kenapa mereka bertanya ini? Kenapa mereka langsung kaitkan yang buta sejak lahir dengan dosa siapa? Karena seluruh pemikiran mereka sama dengan seluruh pemikiran orang pada zaman itu, punya yang namanya worldview, punya yang namanya praanggapan. Bagaimana mereka memandang sesuatu, bagaimana mereka menilai sesuatu. Ada yang namanya praanggapan, atau saya pakai istilah cara kita memandang, cara kita menilai gitu ya. Maka di dalam bagian ini, apa yang menjadi pandangan umum bagi orang-orang sampai mereka bertanya seperti ini. Berarti kita bisa menarik kesimpulan bagi mereka ada kaitan antara anak yang buta semenjak lahir sama dosa. Kalau kita tanya, kenapa dia buta semenjak lahir? Jawabannya adalah karena. Nah, karena itu karena apa? Karena itu berarti mereka percaya ada yang namanya sebab akibat. Mereka percaya yang namanya hukum tabur tuai. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang menyebabkan anak itu buta. Bukan hanya sebatas urusan biologis atau jawaban ilmu pengetahuan. Tapi ada sesuatu yang sangat mereka kaitkan bersama, yaitu kalau ada akibatnya, berarti ada sebabnya. Kenapa Alkitab ini jatuh misalnya? Ya itu akibatnya kan, akhirnya jatuh. Sebabnya apa? Karena saya yang jatuhin. Gitu. Maka mereka percaya segala sesuatu yang terjadi dalam realita manusia itu di dalam kerangka sebab akibat. Kalau sesuatu terjadi, penyebabnya apa? Alkitab bisa jatuh karena ada yang dorong. Misalnya. Orang ini buta sejak lahir, maka dalam konsep mereka, yang menyebabkan itu adalah dosa. Pertanyaannya, dosa siapa? Anak ini begitu lahir langsung buta. Dia belum melakukan apa-apa. Dia belum sempat untuk tusuk-tusuk matanya gitu ya. Sampai dia buta. Enggak. Maka pilihannya ini ada dua. Pertanyaan itu sangat menarik. Pilihannya ada dua. Dosa orang ini sendiri yang menyebabkan dia buta atau dosa orang tuanya. Kalau dosa orang tuanya, dosa apa? Jajan sembarangan misalnya. Enggak, saya bercanda gini. Tapi murid-murid itu bertanya, kami mau tahu penyebabnya apa? Dosa siapa? Kalau dikatakan dosa orang ini, yaitu yang buta sejak lahir, kapan dia berdosa? Kapan dia melakukan dosa sehingga dia layak dihukum oleh Tuhan dengan mata yang buta? Agak susah untuk menjawabnya. Kalau kita mengatakan, oh karena ini, dia waktu di kandungan ibunya suka bikin ibunya muntah-muntah. Suka bikin mamanya tuh sampai senewen, sampai nggak bisa tidur, sakit pinggang, sampai hampir pingsan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau itu yang dikatakan dosa dia, bukannya semua bayi melakukan itu.
Bukankah rata-rata ibu yang mengandung itu penuh dengan penderitaan dan kesusahan? Mungkin sakit pinggang, mungkin mual, muntah-muntah, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Yang pasti bukan itu. Yang pasti bukan sesuatu yang dia lakukan di kandungan ibunya yang buat ibunya susah sehingga itu dianggap dosanya. Kalau begitu, oh Pak, mungkin karena dosa asal. Kalau karena dosa asal, bukankah semua manusia itu punya dosa asal? Kenapa cuma bayi ini yang kena? Kenapa bukan saya misalnya? Saya juga dilahirkan atau dikandung oleh ibuku di dalam dosa. Apalagi sebagai orang Kristen kita percaya nggak ada yang namanya jiwa yang berada sebelum dilahirkan. Itu kepercayaan agama-agama timur. Hindu, Buddha, atau kepercayaan-kepercayaan lain, yaitu mereka percaya bahwa sebelum seseorang dilahirkan, jiwanya itu sudah ada. Jiwanya itu sudah ada di somewhere, yang namanya pre-existence of the soul, jiwa yang sudah ada, dan waktu janin itu dikandung, jiwa itu masuk ke dalam tubuh bayi kecil ini yang masih ada di kandungan, itu bukan kepercayaan Kristen. Orang Kristen, Alkitab mengatakan setiap bayi, setiap manusia yang dilahirkan itu adalah ciptaan Tuhan. Maka waktu Tuhan menciptakan bayi itu, jiwa itu baru diciptakan oleh Tuhan. Jiwa itu belum ada sebelumnya. Maka kita nggak percaya yang namanya reinkarnasi. Kan? Kenapa mereka percaya adanya reinkarnasi? Salah satu aspeknya itu. Karena ada jiwa sebelumnya, dan dia hidup, dan dia mengalami sesuatu, maka waktu dia dilahirkan kembali, ya dia harus menanggung akibat dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Itu namanya salah satunya hukum karma. Itu namanya reinkarnasi. Kalau tadinya dia orang yang baik, jiwanya suci, maka dia akan dilahirkan kembali mungkin semakin baik. Tapi kalau misalnya dia ada perampok, pendusta, pendosa, maka yang akan dilahirkan ya mungkin cacing. Ini joke gitu ya. Tapi kita nggak percaya ada yang namanya pre-existent soul, jiwa yang sudah ada sebelumnya. Kita nggak percaya. Kalau begitu, kapan orang ini berdosa? Jawabannya nggak ada gitu ya. Jawabannya nggak tahu. Jawabannya bukan itu penyebabnya. Kalau bukan dia yang berdosa, oh, next one ya jelas orang tuanya. Mungkin papanya mencuri uang waktu istrinya hamil gitu ya. Atau mamanya sembarangan jajan, atau mengutuki Tuhan, atau melakukan apapun dosa yang lain. Ini menunjukkan kepada kita betapa terbatasnya waktu kita memikirkan segala sesuatu itu hanya di dalam konteks sebab akibat. Hanya di dalam kaitan kenapa ada akibat ini, apa penyebabnya? Penyebabnya dosa. Kalau lahir baik, lahir makmur, lahir di tempat orang kaya, oh berarti dulu kehidupannya mungkin sangat baik dan sebagainya. Itu ngaco gitu. Itu sama sekali tidak ada di dalam konsep Alkitab. Setiap agama itu pasti mempunyai konsep sebab akibat. Pasti punya konsep seperti ini, termasuk di Alkitab. Gitu. Saya ambil contoh misalnya, konsep karma itu apa? Konsep karma itu ya konsep sebab akibat. Kenapa kamu dikatakan mendapatkan karmamu? Baik itu karma yang baik atau karma yang buruk. Karena kamu mendapatkan seturut dengan apa yang kamu pantas terima. Kalau kamu dulu jahat, kamu akan menerima yang buruk. Kalau kamu dulu baik, kamu akan menerima yang positif. Maka karma itu mengajarkan kita, apapun yang engkau terima, itu karena engkau pantas menerimanya. Kalau saya stop di sini, misalnya ada orang India ada di dalam strata kehidupan yang paling bawah. Terus dia bertanya, kenapa saya dilahirkan menjadi golongan masyarakat yang paling rendah? Yang boleh dimanipulasi, yang boleh dibunuh, yang boleh dianggap tidak ada, yang boleh diabaikan, yang boleh dimanipulasi. Jawabannya adalah, karena engkau pantas menerima ini. Karena itu karmamu. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar jawaban itu, bagaimana perasaanmu? Apakah ini sesuatu yang baik? Apakah ini sesuatu yang, ya sudah, no choice, nggak ada pilihan, saya harus terima. Maka saya harus menerima nasib saya. Ini sesuatu yang sangat jahat dari prinsip
yang dikatakan karma gitu ya. Kenapa? Karena itu membuat orang tidak mempunyai pengharapan, membuat orang tidak mempunyai kemungkinan memperjuangkan. Bahkan harusnya nggak boleh memperjuangkan hak dia. Kenapa? Kan kamu pantas menerima ini karena karmamu. Karena sebelumnya kamu melakukan sesuatu yang jahat. Maka karma itu menjadi sesuatu yang bisa sangat jahat. Dan kita bisa melihat realita itu dalam kehidupan bangsa yang namanya India. Atau siapapun yang menerima prinsip ini. Meskipun mereka berjuang untuk bikin semakin baik hidup mereka, tapi realita mereka harus terima. Yaitu, ini saya pantas menerimanya. Oh, kalau saya dilahirkan di kerajaan, saya pantas menerimanya. Kenapa? Karena dulu saya baik, atau saya anak raja, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu membuat orang itu semakin sombong, semakin angku, dan melihat yang di bawah itu, ya kamu memang pantas menerima ini. Atau bagaimana dengan misalnya Buddhism, agama Buddha? Waktu berhadapan dengan realita penderitaan orang yang buta sejak lahir. Apa yang bisa disimpulkan oleh seorang Siddhartha Gautama waktu berhadapan dengan realita penderitaan manusia? Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa penderitaan itu adalah akibat dari kehendakmu, keinginanmu. Kenapa engkau susah? Karena engkau menginginkan sesuatu. Engkau menginginkan seorang pacar dan engkau tidak mendapatkannya dan engkau menderita, engkau sakit hati, engkau mungkin sampai berasa nggak ada harapan dan mau bunuh diri. Itu gara-gara kamu mau. Maka dia mengatakan jangan menginginkan sesuatu. Jangan menginginkan sesuatu itu sebagai pembebasan dari penderitaanmu. Atau kita ngomong Islam. Sama-sama katanya agama yang percaya Allah itu satu. Bagaimana kalau mereka menghadapi dengan penderitaan realita seperti ini? Ada seorang anak yang lahir buta. Bagaimana kau menjawabnya? Dan solusi apa yang bisa diberikan dari agamamu? Maka mungkin mereka akan menjawab, ya mungkin manusia ini berdosa. Atau mungkin orang tuanya berdosa. Atau kita nggak tahu, mungkin Allah mengizinkan dia menderita. Dan dia harus menanggung penderitaan itu. Anggaplah ini sebagai ujian bagi kita, katanya. Maka jalanilah dengan tabah. Sebatas itu yang mereka bisa tawarkan. Tapi Alkitab menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu jauh lebih membebaskan, sesuatu yang jauh lebih menyegarkan jiwa kita. Benar di Alkitab ada contoh-contoh dan mengingatkan kepada kita bahwa kita menderita bisa karena dosa kita. Dosa itu bisa mengakibatkan penghakiman Tuhan kepada kita. Jelas kan? Adam dan Hawa berdosa dan mereka menderita. Adam harus bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan dia. Hawa digambarkan harus melahirkan dengan kesakitan dan sebagainya. Dan kita bahkan melihat dunia ini dikutuk oleh Tuhan di bawah kutukan dosa. Dosa itu menghadirkan penghakiman Tuhan. Dan kita bisa menerima penghakiman Tuhan karena dosa kita. Maka jangan main-main dengan dosa. Jangan berpikir, it's okay, nanti juga aman. Nggak ada yang tahu. Nggak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari penghakiman Tuhan, tak kala Tuhan datang dengan penghakimannya terhadap dosa-dosa kita. Tapi Tuhan bukan cuma itu. Tuhan bisa mengampuni dosa kita. Maka di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 cerita yang lain, ada seorang yang dikatakan invalid. Ya, harusnya dia lumpuh, kan? Dia tidak bisa bergerak, dan dia sakit itu selama 38 tahun. Dan dia menunggu di samping kolam, karena mereka percaya nanti kalau malaikat turun, air itu akan bergejolak, dan siapapun yang masuk duluan itu akan disembuhkan. Tapi karena dia lumpuh, dia tidak bisa bergerak, dan nggak ada orang yang menolong dia untuk masuk, dia selalu ketinggalan. Agak sedih gitu ya. Waktu menunggu, sudah mau terjun, ada yang duluan. Sudah mau terjun, ada yang duluan. Dan selama 38 tahun, dia nggak pernah sembuh. Dan Tuhan Yesus datang dan mengatakan kepada dia, engkau telah sembuh. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Engkau telah sembuh, jangan berdosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Berarti orang ini sakit, orang ini lumpuh selama 38 tahun karena dosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Jangan sampai sesuatu yang lebih buruk terjadi padamu. Jadi kita melihat benar ada realita bahwa seseorang itu mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit karena dosanya. Karena dia dihakimi oleh Tuhan karena dosanya. Tetapi pertanyaannya, tidak semua yang kita alami itu karena dosa. Atau karena dosa kita. Bisa juga simply karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana kita, orang-orang kudus, orang-orang yang setia kepada Kristus, harus menderita karena dosa orang lain. Karena kejahatan yang orang lain lakukan di dalam dunia ini. Kalau kita baca Mazmur itu penuh dengan salah satu jenis Mazmur yang disebut ratapan. Kalau kita baca Mazmur ratapan, itu rata-rata adalah Mazmur di mana pemazmur itu mengalami sesuatu yang sangat-sangat buruk yang dilakukan oleh musuhnya, orang berdosa. Mazmur 73, Mazmur 88 dikatakan Mazmur yang paling gelap. Bahkan tidak ada penutupan di Mazmur itu yang mengatakan ada pengharapan kalau kita baca sekali lewat gitu ya. Dia mengatakan di dalam kegelapan aku menghabisi hidupku. Kenapa? Apa salah dia? Enggak ada. Dia simply hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dia simply hidup dalam dunia yang mencelakakan dia. Maka di satu sisi ada benar, ada konsep sebab akibat. Ada penghakiman yang kita bisa terima karena dosa-dosa kita. Tapi itu bukan satu-satunya jawaban. Itu bukan satu-satunya realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka setiap orang yang memegang kepada perspektif sebab akibat, baik itu karma, baik itu penghakiman karena dosa, itu selalu ada keterbatasan. Setidaknya keterbatasannya itu adalah kita bertanya, kenapa ini terjadi? Adakah makna yang bisa kita temukan di dalam peristiwa ini? Tak kalah seseorang yang harus lahir cacat, atau begitu lahir tidak lama kemudian bayi itu meninggal, atau begitu banyak hal-hal yang negatif yang terjadi dengan bayi yang baru lahir. Bagaimana kita menjawabnya? Apakah kita hanya mengatakan dosa siapakah itu? Terus kita coba cari tahu, apalagi kita mulai gosip sana sini, itu loh mamanya mungkin pernah curi uang orang, atau mungkin pernah mengutukin orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalaupun itu benar, terus kita bertanya, apa makna dari realita ini? Adakah sesuatu yang bisa kita maknai di dalam penderitaan orang yang lahir buta? Maka dalam bagian ini Tuhan Yesus menolak perspektif murid-murid. Tuhan Yesus menolak apa yang ada dalam benak murid-murid. Tuhan Yesus menolak kategori yang diset oleh mereka. Kategori kamu terlalu terbatas. Kategori kamu tidak bisa dipakai untuk menilai semua realita yang ada dalam dunia ini. Maka dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka di ayat ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan Yesus bilang, jangan melihat kasus ini dengan perspektif hanya sebatas sebab akibat. Hanya karena dosa-dosa. Ada sesuatu perspektif yang lain yang melampaui itu dan yang lebih bermakna yang Tuhan Yesus mau mereka tahu. Yaitu apa? Bukan karena dosa. Jadi tenang, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tapi karena ada kehendak Tuhan, ada pekerjaan Allah yang Allah mau nyatakan di dalam hidup orang ini. Maka dia buta dari lahir. Tuhan Yesus mengatakan, jangan melihat dengan perspektif sebab akibat. Tapi lihatlah dengan perspektif apa tujuan Allah. Karena kalau kita bisa melihat dari perspektif itu, maka kita bisa menemukan ada makna di dalam penderitaan kita. Ada makna di dalam realita orang itu buta dari lahir. Tuhan Yesus mengatakan jawabannya
melampaui apa yang mereka pikirkan. Jawabannya lihat, jawabannya ada kepada kehendak Allah, bukan pada dosa. Realita orang buta ini harus dimengerti dari perspektif apa yang Tuhan mau kerjakan. Terus kita mungkin mikir, Pak, apakah itu tidak membuat Allah itu egois? Kalau Allah mau, dia bisa mengerjakan sesuatu, termasuk membuat orang itu menderita demikian rupa. Dari lahir buta dan tidak pernah bisa melihat, bahkan harus menjadi pengemis, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita membatasi diri dengan menilai seperti itu, ya kita akan melihat Allah itu seperti satu sosok pribadi yang kejam, yang berbuat seenaknya dia. Kalau dia mau, dia melakukannya, meskipun dengan alasan apapun juga. Tapi kalau kita mau perhatikan dengan baik-baik, hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa kontrol, tapi kita harus hadapi, dan kita harus belajar menemukan makna dari apa yang kita sedang alami. Ada seorang psikiatris agnostik, maksudnya dia bukan orang Kristen, dia tidak percaya. Psikiatris agnostik dari Australia bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa selama dia menjadi tawanan Nazi dan masuk ke dalam kamp konsentrasi selama 3 tahun di masa peperangan dunia kedua. Seorang prominent, seorang psikiatris, seorang ahli itu harus mengalami penderitaan yang sedemikian parah, dan dia bukan Kristen, gitu ya. Dan dia dengan tawanan yang lain mengalami penderitaan dan kesakitan yang amat sangat yang kita tidak bisa bayangkan. Yang satu-satunya yang bisa kita pikirkan adalah ini sekelompok orang ini hidup di dalam keputusasaan. Kalau Bapak Ibu pernah aja melihat bagaimana manusia yang kurus kering, rapuh, itu disusun seperti ikan asin di tempat ini, di tempat tawanan itu. Kita akan melihat bagaimana manusia diperlakukan dengan begitu keji. Manusia diperlakukan dengan begitu tidak ada dignitas. Di dalam pengalaman seperti itu selama 3 tahun, apa yang Viktor Frankl pikirkan sebagai seorang psikiatris? Dia mengatakan bahwa seseorang itu bisa bertahan hidup di dalam kondisi apa saja apabila dia bisa menemukan makna hidup di dalam pengalaman dia itu. Selama dia bisa menyadari ada makna yang membuat dia bisa bertahan hidup, meskipun dalam kondisi yang begitu gelap, dia akan bisa bertahan hidup. Dan ada seorang lagi bernama Gilkey Langdon. Dia seorang Amerika, dia seorang teolog, ini orang Kristen. Dia diceritakan dalam satu buku yang disebut Santung Compound, yaitu satu tempat di kota Santung di Cina yang dibikin oleh penjajah Belanda untuk menjadi tempat penampungan orang-orang yang ditawan, dan orang-orang yang masuk ke dalam Santung Compound ini ada sekitar 2.000 orang, kebanyakan orang-orang Eropa yang dari akademisi, dari rohaniawan, dari bisnismen dan sebagainya. Mereka ditahan di camp konsentrasi di compound itu selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu mereka harus bersama-sama survive, gitu ya. Mereka dikasih tidak sekejam Nazi. Mereka dikasih sedikit supply makanan atau bahan-bahan yang mereka butuhkan. Tapi selama 2 tahun itu mereka harus belajar bertahan hidup dan mereka harus bekerja bersama-sama. Kalau enggak mereka mati satu-satu. Maka si Gilkey ini mengatakan, dia mengambil kesimpulan yang sama, gitu ya. Yaitu tak kala manusia menghadapi kondisi yang begitu gelap pun, tapi jika dia bisa menemukan ada makna di dalam penderitaan dia, maka dia bisa survive. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita bisa hidup dalam penderitaan atau tidak, apakah kita bisa keluar dari kegelapan yang paling gelap pun atau tidak, karena bagi mereka bisa. Cuma permasalahannya adalah kamu menemukan makna itu di mana.
Bagaimana kamu bisa melihat ada makna hidup di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan yang begitu berat? Atau bagaimana orang ini tetap bisa menemukan makna hidup meskipun dia harus buta dari kecil, dari lahir? Bagaimana seorang yang namanya Fanny Crosby, gara-gara dokter yang salah kasih obat, dan dia harus buta. Dan seumur hidup dia buta, tapi seumur hidup dia bisa menghasilkan begitu banyak lagu hymn yang sangat memberkati gereja Tuhan. Bagaimana? Jawabannya adalah waktu dia bisa menemukan makna bahkan di dalam penderitaannya. Dan Kristus mengatakan maknanya ada di sini. Yaitu maknanya itu adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup orang ini. Meskipun dia buta dari lahir. Tapi untuk kita bisa menerima hal seperti ini, kita bisa menerima bahwa it's okay Tuhan bisa mengerjakan apapun dalam kehidupan kita selama kita bisa melihat itu pekerjaan Tuhan. Untuk bisa punya sikap seperti itu, maka ada satu hal yang harus ada dalam diri kita. Yaitu kita harus melihat Tuhan itu yang paling berharga dari segala-galanya. Bahwa Tuhan itu yang paling bernilai bagi kita dari segala-galanya. Bahwa Tuhan itu yang layak mendapatkan semua penghormatan kita lebih dari apapun dalam kehidupan kita. Lebih daripada istri kita, suami kita, orang tua kita, pekerjaan kita, karir kita, reputasi kita, apapun itu. Karena kalau tidak mungkin kita bisa melihat makna hanya karena Tuhan mau bekerja di sana. Yang ada adalah kita akan marah-marah kepada Tuhan, kita akan protes kepada Tuhan, sama seperti orang Israel. Kenapa engkau mengeluarkan kami dari Mesir? Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga kami tidak bisa mati di sana? Itu satu ucapan yang begitu mengekspresikan kemarahan mereka kepada Musa dan kepada Tuhan. Apakah kami tidak bisa mati di Mesir, sampai kami harus mati di padang gurun? Kenapa kalimat itu diucapkan? Karena mereka memang tidak punya hati bagi Tuhan. Mereka tidak punya hati melihat Tuhan itu lebih berharga daripada Mesir. Mereka tidak bisa melihat Tuhan itu lebih berharga daripada makanan yang mereka minta-minta. Daripada minuman yang mereka tuntut. Sama, setiap kita tidak mungkin bisa menemukan makna dalam kehidupan kita tatkala kita menghadapi pergumulan yang dalam. Selain kita datang kepada Tuhan, dan untuk itu kita harus belajar mengatakan, Tuhan, Engkau yang paling berharga. Lebih dari segalanya. Kalau aku harus kehilangan apapun dalam hidupku, asal aku punya Tuhan, itu sudah cukup. Kalau kita bisa punya sikap seperti itu, maka si Gilkey, bahkan si Viktor Frankl mengatakan, engkau menemukan makna, dan engkau bisa survive di dalam apapun juga. Engkau akan punya iman yang begitu kuat, sehingga tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang bisa menggoncangkan imanmu. Ada satu kalimat yang begitu indah yang ditulis oleh Yohanes di 1 Yohanes pasal 5. Iman yang mengalahkan dunia. Maksudnya apa? Iman yang mengalahkan seluruh nafsu dunia, iman yang mengalahkan seluruh godaan dan dosa yang ada di dunia ini. Iman yang begitu teguh sampai dunia pun bisa dihancurkan oleh iman ini. Ya, saya tidak berarti engkau beriman dan menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Bukan gitu ya. Bahwa apapun yang engkau hadapi di dunia ini tidak mungkin menggoncangkan imanmu jikalau engkau menaruhkan seluruh makna hidupmu ada pada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan pada diri orang ini. Dan ini satu bagian yang sangat penting mengajarkan kepada kita bagaimana konsep yang disebut providensia Allah. Bagaimana Allah memelihara umatnya. Bagaimana Allah bekerja dalam dunia ini. Begitu dinamis, begitu lincah, tidak bisa dibatasi oleh hanya satu perspektif. Tak kala kita mikir kita sudah tahu bagaimana Allah bekerja, Tuhan bisa mengejutkan kita. Contoh seperti kita tahu kehidupan Yusuf. Saya suka salah satunya kutip Yusuf karena satu aspek yang sangat penting yang Yusuf katakan, engkau mereka-rekakan yang jahat. Yusuf tidak mengatakan, Tuhan, karena engkau yang berdaulat, maka kejahatan yang mereka lakukan juga berasal daripadamu. Enggak.
Yusuf punya teologi yang jelas. Yang melakukan kejahatan itu adalah saudara-saudaranya. Tapi di dalam kejahatan saudara-saudaranya pun Allah bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa indah. Keselamatan yang bukan hanya bagi Yusuf dan keluarganya dan keluarga Yakub, tapi bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar Mesir pada saat itu. Terus kita pikir, kenapa pilih Mesir? Tanya Tuhan, ya. Kedaulatan Tuhan. Tapi justru di dalam kegelapan yang dihadapi oleh Yusuf, dan seringkali ada 3 kali kalimat yang muncul di dalam pengalaman Yusuf, tak kalah setiap kali dia semakin turun ke bawah. Dia dijual, dia masuk ke rumah Potifar, nanti dia dilempar ke penjara. Setiap tahap kehidupannya, waktu dia semakin turun, ada satu kalimat yang selalu muncul. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Dan itu yang membuat cerita Yusuf itu menarik. Bukan karena dia dijual dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Tapi cerita Yusuf menarik itu karena di tengah-tengah kegelapan itu pun Tuhan bisa membawa sesuatu yang begitu indah, begitu luar biasa. Sama, maka Tuhan Yesus mengatakan, lihat apa yang Tuhan ingin kerjakan pada orang ini, itu yang menjadi makna kenapa dia harus menderita, kenapa dia harus buta dari lahir. Kalau Tuhan Yesus, kalau Allah menyatakan kemuliaannya kepada dalam cerita Yusuf itu dengan membebaskan Yusuf dan mengangkat Yusuf begitu tinggi. Jika Kristus menyatakan kemuliaannya dengan menyembuhkan orang yang sakit buta ini, bagaimana dengan Paulus? Paulus doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Paulus mengatakan, aku sudah berdoa 3 kali supaya duri itu diangkat daripadaku. Tapi Tuhan menjawab, cukup. Kasih karuniaku cukup bagimu. Berarti Tuhan tidak mengangkat duri itu. Tuhan tidak menjawab, tanda kutip, doanya Paulus. Doa seorang rasul yang begitu besar. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam diri Paulus, bukan dengan mengangkat duri itu. Tapi justru dengan menopang Paulus sedemikian rupa, sehingga Tuhan mengatakan, kasih karuniaku akan cukup bagi kamu untuk menanggung penderitaan itu. Untuk menanggung duri yang harus ada pada kamu. Paulus merefleksikan itu mengatakan, kenapa Tuhan kasih aku duri? Karena dia memberikan aku kekayaan, kelimpahan, wahyu dia yang begitu luar biasa. Supaya aku tidak sombong dengan kelimpahan wahyu yang aku miliki dari Tuhan. Maka Tuhan kasih duri itu. Menjaga supaya aku tetap rendah hati. Itu Paulus. Paulus tidak dibebaskan dari duri. Paulus ditopang oleh Tuhan. Dan dengan itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Maka dalam bagian ini kita kembali, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui orang buta yang sejak lahir ini. Dengan Tuhan akan menyembuhkan dia. Dan pekerjaan ini akan dipakai oleh Kristus untuk memanifestasikan akan kemuliaannya. Untuk mengajarkan kepada dunia ini siapa dia. Bahwa dia adalah terang dunia. Tak kala terang itu datang ke dalam dunia, dia akan mencerikan orang-orang yang buta. Tapi orang-orang yang hatinya keras, hatinya gelap, orang-orang yang menolak dia, akan semakin buta, meskipun mata fisiknya melek. Ini sangat menakutkan Bapak Ibu sekalian. Menakutkan kenapa? Karena kita berasa kita melihat. Kita merasa kita tahu. Kita merasa kita tidak buta. Tapi seringkali kita lupa. Kita banyak butanya. Kita banyak blind spot. Kita pikir kita bisa menilai apapun yang ada di dunia ini. Tapi kita seringkali gagal menilai. Kita seringkali mempunyai asumsi-asumsi yang salah di dalam kita menilai segala sesuatu. Sama seperti orang Farisi, sama seperti imam-imam besar itu. Maka Tuhan Yesus mengambil kasus ini untuk mengajar mereka. Dan yang bahaya adalah mereka bukannya bertobat, mereka semakin buta. Sampai orang buta yang sudah dimelekan nanti di bagian ceritanya berikutnya mengatakan, engkau orang Farisi, engkau orang ahli Taurat. Masa engkau tidak tahu Yesus itu siapa? Kalau dia bukan dari Allah, bagaimana dia mengerjakan semuanya ini?
Yang buta sudah dimelekkan dan bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Yang melek, yang matanya melihat, tapi semakin buta dan semakin buta dan semakin buta. Maka hati-hati dalam menilai diri kita. Apakah kita buta, meskipun mata kita masih melek gitu ya. Bagian terakhir, Tuhan Yesus menjawab, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Bagian ini mempunyai beberapa poin yang sangat penting. Pertama, tanda atau mujizat. Injil Yohanes itu memakai istilah tanda untuk menjelaskan semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak pakai istilah mujizat, tapi dia pakai istilah tanda gitu ya. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya Bapak Ibu keluar gitu ya, keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu melihat satu tanda. Satu tanda yaitu toilet ke kiri. Maksudnya apa? Toilet ke kiri. Yaitu tempat yang ada tanda itu bukan toilet. Jangan di situ. Toiletnya ada di sebelah-sebelah yang ditunjuk oleh ini. Maka tanda itu berfungsi tidak membawa kita untuk diam pada tanda itu. Tanda itu berfungsi untuk mengarahkan kita, kalau kita mau dapat apa yang tanda itu tunjukkan, pergilah ke tempat yang tanda itu tunjukkan. Jangan berhenti pada tandanya. Dan ini yang menjadi kegagalan gereja, menjadi kegagalan banyak orang Kristen. Karena mereka nggak belajar Injil Yohanes sih. Mereka selalu stop di tanda, mujizat. Yang mereka tuntut adalah mujizat. Bukan apa yang dinyatakan kebenaran yang mau ditunjukkan melalui mujizat itu. Maka sebagai hamba Tuhan, orang juga suka bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena itu akan populer. Itu akan membuat banyak orang suka. Tapi Yohanes tidak pakai mujizat. Yohanes pakai tanda. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. Dan Yohanes mengatakan itulah tanda pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaannya. Maka mujizat itu berfungsi sebagai tanda untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Waktu Kristus memberi makan 5.000 orang, maka roti yang dia bagi-bagikan itu sebagai tanda bahwa dia adalah roti hidup. Roti yang kamu makan itu akan membuat kamu lapar lagi. Tapi roti yang hidup ini akan mengenyangkan engkau. Waktu Tuhan Yesus berkata-kata kepada perempuan Samaria, beri aku minum. Air itu sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau minum dari sini, engkau akan haus terus. Tapi kalau engkau mendapatkan air hidup, dan engkau memintanya daripadaku, dan aku akan berikan kepada engkau, maka engkau tidak akan haus lagi. Dan sang perempuan mengatakan, wah puji Tuhan, saya nggak perlu datang susah-susah kerja ambil air. Tuhan berikan air hidup itu, supaya saya nggak perlu capek-capek datang lagi. Dia gagal lagi melihat bahwa semua tanda, semua mujizat yang Kristus lakukan, yang dicatat oleh Yohanes, itu punya satu tujuan. Menyatakan siapa Kristus. Menyatakan kemuliaan Kristus. Maka dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan tanda yang dia lakukan yaitu mujizat dengan menyembuhkan orang buta ini untuk mau menyatakan apa? Pertama menyatakan dia adalah terang dunia. Dia datang yang memberikan terang itu kepada yang buta. Tapi ada aspek yang kedua yaitu bahwa pekerjaan Allah harus dikerjakan selama siang. Karena tak kala malam datang, nggak ada yang bisa bekerja. Tuhan Yesus mengambil aspek ini kan, sesuatu fenomena yang sangat umum. Ya, matahari terbit, petani-petani akan mulai siap-siap pergi ke ladang bekerja. Sebelum matahari terbenam, mereka sudah harus selesai dan harus pulang. Karena kalau sudah gelap, mereka tidak bisa bekerja. Waktu masih terang, mereka bisa bekerja. Ini jangan dibaca dengan kacamata modern. Pak, kita ada lampu di mana-mana. Kita ada listrik. Ya, di hutan belantara pun kalau kita pasang listrik, malam pun kita bisa bekerja. Ya, itu kacau salah. Ini maksudnya di dalam kegelapan manusia tidak bisa bekerja,
maka manusia harus mencari kesempatan selama masih siang untuk bisa bekerja. Ada dua bagian yang Kristus mau mengajarkan kepada kita, bahwa sebentar lagi dia akan tidak ada. Sebentar lagi dia akan ditelan oleh kegelapan. Tapi apa yang dia akan kerjakan akan diteruskan oleh Roh Kudus dan akan diteruskan oleh gereja-gereja Tuhan. Yaitu menjadi terang yang menerangi dunia ini. Gereja dikatakan sebagai kota yang ditaruh di atas bukit itu dan dia akan menyatakan terangnya. Maka Kristus mengatakan, saya ada terang dunia. Dan saya akan bekerja selama siang. Engkau juga harus bekerja selama siang. Selama ada kesempatan. Selama engkau dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan terang Kristus. Akan ada kesempatan, akan ada waktu di mana kita tidak akan bisa bekerja. Orang Israel dalam Bilangan pasal 14 kalau saya nggak salah, nanti koreksi kalau saya salah gitu ya. Bilangan pasal 14 di mana 10 pengintai itu memberikan laporan-laporan yang negatif kan mengenai tanah Kanaan. Penduduknya gagah perkasa, buas-buas, kami pasti seperti cacing yang akan mati gitu ya. Terus Joshua dan Kaleb memberikan laporan yang positif, yang menggegarkan. Tapi mereka ke 10 suku itu tidak mau pergi berperang. Mereka memberikan satu laporan yang begitu negatif sampai seluruh bangsa punya emosi begitu down, sampai Allah begitu marah dan Allah berkata kepada Musa, lihat mereka, saya basmi mereka dan saya akan mulai dari engkau Musa. Ini keberapa kali Tuhan mengatakan begitu. Tapi Musa lagi berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, karena mereka tidak percaya kepadaku, karena mereka tidak mengindahkan namaku, maka mereka tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan diizinkan masuk ke tanah Kanaan, kecuali Kaleb, Yosua, dan keluarganya, dan generasi yang kedua. Setelah orang Israel mendengarkan ancaman Tuhan demikian, mereka langsung panik gitu. Mereka langsung mau bertobat, mereka langsung siap-siap. Oke, kita akan pergi berperang. Terus Musa tanya mereka, kamu mau kemana? Mau pergi berperang, kan Tuhan minta berperang. Too late. Kalau kamu pergi, kamu akan mati. Tuhan sudah tidak berkenan kepadamu. Engkau pergi, engkau pasti akan kalah dan engkau akan mati. Maka bagian ini mengingatkan kita, Tuhan Yesus mengatakan, bekerja selama ada siang, selama ada kesempatan. Karena akan ada waktu di mana kita mau bekerja pun tidak bisa bekerja. Kita mau melayani Tuhan pun tidak bisa melayani Tuhan. Setiap kali kita melakukan KKR regional, kita melihat bagaimana nanti di Minahasa. Kita sama sekali tidak bisa melayani SD, SMP dari semua sekolah yang di bawah Gemim. Kenapa nggak bisa? Karena mereka menutup pintu secara sinodal. Mereka tidak mengizinkan tim STEMI untuk melayani. Kita bisa melayani SMA, karena SMA itu di bawah kekuasaan provinsi. Kita sudah dapat izin untuk pelayanan ke SMA. SMA Negeri 1, negeri yang lain, dan sebagainya. Tapi enggak untuk daerah-daerah tertentu yang sekolah-sekolah SD, SMP-nya itu di bawah Sinode Gemim. Mau nangis pun tidak bisa. Karena sudah ditutup kesempatannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, bekerja selama siang. Layani dia. Jangan menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada aspek yang kedua. Kenapa malam itu datang? Yaitu kita setengah mati pelayanan pun, orang akan menutup hatinya. Orang yang hatinya gelap akan semakin menutup hatinya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengatakan, malam itu akan datang. Dan malam itu sudah ada, yaitu orang-orang Farisi, imam-imam, yang tidak pernah mau mendengarkan apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bekerjalah selama siang, bekerjalah selama Tuhan memberikan kesempatan, bekerjalah selama Tuhan masih memakai kita untuk membuka mata orang-orang yang buta. Dan terakhir Tuhan Yesus mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan
Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dia yang mengutus aku. Kristus tahu dengan sadar, dia pun punya waktu yang sangat terbatas. Dia pun punya kesempatan yang terbatas untuk mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Maka suatu hari dia mengatakan akan ada gelap, dan terang yang telah datang ke dunia ini pun akan untuk sementara ditelan oleh kegelapan. Kristus menyadari bahwa waktunya sangat terbatas dan akan ada waktu di mana bahkan dia sendiri akan ditelan di dalam kegelapan. Dan itu kita lihat di dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana sang terang yang datang ke dunia, sang terang yang memberikan terang kepada dunia, harus untuk sementara waktu ditelan oleh kegelapan, ditelan oleh maut, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Supaya kita tidak perlu mengalami ditelan oleh kegelapan itu. Supaya kita tidak perlu harus mati mengalami kegelapan itu. Supaya kita terus boleh mengikuti Kristus bahkan di tengah-tengah kegelapan. Ada pengharapan di mana karena Kristus sudah bangkit. Karena Kristus telah memenangkan kegelapan itu. Karena Kristus telah menyatakan dia terang dunia yang sejati. Kegelapan tidak bisa menahan dia untuk selama-lamanya. Maka kematian Kristus di atas kayu salib mengingatkan kita, segelap-gelap apapun dalam pengalaman kita, Kristus telah mengalami kegelapan itu. Dan dia keluar dari kegelapan itu dengan kemenangan. Dia keluar dari maut itu dengan hidup. Dan hidup itu adalah terang. Dan hidup itu yang diberikan kepada kita. Saya tutup dengan satu kutipan dari seorang almarhum pendeta Tim Keller. Dia mengatakan, jikalau kita berkata kita percaya kepada Allah yang berdaulat, jikalau kita percaya segala sesuatu itu di dalam kontrolnya Allah, maka kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami, termasuk dalam kegelapan pun, itu di dalam kedaulatan dan kontrol Allah. Maka kita punya Allah yang berkuasa, punya Allah yang sanggup, dan juga punya Allah yang punya alasan yang cukup untuk membuat kita mengalami hal itu. Kenapa kita harus mengalami hal itu? Mungkin kita tidak tahu, tapi kita tahu Allah mempunyai alasan yang cukup, yang jika dia beritahukan kepada kita, kita akan pasti bisa terima, tapi kita menghadapi pergumulan itu. Tapi saya tambahkan, kita bukan cuma punya Allah yang punya alasan yang cukup untuk mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita juga punya Allah yang mempunyai kuasa yang cukup untuk mendatangkan terang atau hidup atau sesuatu yang baik di tengah-tengah pergumulan yang segelap apapun yang kita alami. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita tidak pernah putus asa. Sebagai orang Kristen, kita tidak pernah sampai tidak ada pengharapan. Sebagai orang Kristen, kita bisa mengharap kepada Kristus yang telah menang atas kegelapan, yang telah memberikan hidup, dan yang telah keluar dari kegelapan yang menunjukkan dia ada terang dunia yang sejati. Dan itu salah satu aspek yang kita rayakan dalam perjamuan kudus. Mengingat sang terang itu, terang dunia yang telah datang, yang menerangi kita, yang memberi kita hidup, dan yang merombak semua perspektif kita, sehingga kita bisa melihat realita ini dengan lebih tepat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah-Mu melalui firman yang boleh mengingatkan kami. Seringkali kami mempunyai perspektif yang sangat terbatas. Kami tidak mempunyai hikmat untuk menilai segala sesuatu yang kami hadapi dalam dunia ini. Tapi kami bersyukur karena kami boleh di dalam Kristus. Dan ajarlah kami dan bentuklah kami sehingga Kristus menjadi yang paling berharga, yang paling bernilai dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berkata seperti Paulus, segala sesuatu yang ada di dunia itu adalah sampah bagi dia, karena pengenalan dia akan Kristus yang jauh lebih berharga. Dan biarlah kami juga mempunyai sikap yang sama, segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu kekayaan, kemewahan, reputasi,
Segala yang kami miliki itu hanyalah sampah jika dibandingkan dengan Kristus yang kami miliki. Karena hanya dengan demikian kami mempunyai kekuatan iman untuk menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami. Hanya dengan demikian, hati kami bisa dikuatkan dan dipuaskan oleh Kristus. Bahkan kami mempunyai iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Oleh sebab itu, Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah mengirim Putramu yang kudus datang ke dunia, bahkan masuk ke dalam kegelapan dan memancarkan terang-Mu yang sejati, sehingga terang itu menjadi terang bagi kami yang menghidupkan kami. Terang itu juga yang membuka mata kami mengerti kehendak-Mu, mengerti bagaimana melihat realita dunia ini dengan lebih limpah, dengan lebih luas. Dan biarlah terlebih dari Tuhan, terang yang telah Engkau nyatakan boleh menerangi kegelapan hati kami, membawa kami semakin mencintai Kristus. Jika di antara kami ada yang masih belum mendedikasikan hidupnya bagi Kristus, kiranya Engkau bekerja dalam hati mereka, menerangi mereka, dan membawa mereka melihat keindahan Kristus, kemuliaan Kristus, cinta kasih Kristus melalui salib. Dan kami bersyukur, kami boleh sebentar lagi bersama-sama diundang untuk menikmati perjamuan kudus. Kami mohon Kau boleh memberkati kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.